Saat kita membahas tentang kekayaan, kita tidak bisa melupakan dengan yang namanya orang Cina. Karena memang, seperti yang kita lihat dalam lingkungan dimanapun kita berada, biasanya orang Cina itu memiliki kekayaan di atas rata-rata. Itu dikarenakan mereka memang memiliki pendekatan-pendekatan khusus dalam mengelola uang, entah itu dalam mendapatkan uang yang lebih banyak, menyimpannya, maupun dalam menggunakan uang yang mereka miliki. Maka dari itu, jika kita ingin menjadi orang yang lebih kaya, kita harus bisa belajar dari orang Cina. Dan di sini, saya akan mengambil satu aspek dari kebiasaan yang mereka lakukan, yaitu dalam mereka menyimpan uang. Di sini, saya sudah merangkum 8 cara menabung ala orang Cina yang bisa bikin kamu cepat kaya. Oke, langsung saja kita bahas. Cara menabung ala orang Cina yang pertama, yaitu hidup sederhana. Sebenarnya, ilmu ini adalah ilmu yang biasa dan lumrah sudah kita ketahui, di mana semakin sederhana gaya kita dalam hidup, kita akan berpeluang untuk menyimpan uang lebih besar daripada saat kita hidup terlalu mewah. Tapi, walaupun kita semua paham tentang hal ini, hanya orang Cina lah yang benar-benar menerapkannya secara utuh, di mana orang Cina benar-benar hidup secara sederhana. Bahkan, bisa dibilang mereka mampu untuk hidup di bawah kapasitas keuangan yang sebenarnya mereka miliki. Dengan kata lain, mereka sebenarnya mampu untuk hidup lebih mewah, tapi mereka lebih memilih untuk hidup secara sederhana. Itu karena mereka paham bahwa semakin sederhana mereka hidup, mereka akan memiliki lebih banyak uang yang bisa disimpan. Karena mereka tahu kalau kekayaan itu adalah jarak antara pengeluaran yang kita miliki dan pemasukan yang kita dapatkan. Jadi, semakin sederhana kita menjalani kehidupan kita, kita akan memperlebar jarak dari pengeluaran dan pemasukan. Yang dengan kata lain, kita akan hidup lebih kaya daripada biasanya. Simpelnya, jika kamu memiliki penghasilan sebesar 10 juta per bulan misalnya, dan kamu sebenarnya mampu untuk hidup dengan hanya bermodalkan 5 juta dalam 1 bulan, yang bisa membuat kamu memiliki kekayaan 5 juta, karena kamu mengeluarkan 5 juta setiap bulannya dari pendapatan kamu yang 10 juta. Dengan kata lain, jika kamu ingin meningkatkan kekayaan kamu dengan hidup sederhana, kamu bisa memotong pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting atau tidak perlu, sehingga kamu bisa memperkecil pengeluaran yang kamu miliki selama 1 bulan penuh, yang mana tadinya berjumlah 5 juta, kamu potong menjadi 3 juta, yang mana akan membuat kamu mampu untuk menyimpan 7 juta setiap bulannya. Dan itulah jumlah kekayaan yang kamu miliki setiap bulannya, yaitu 7 juta rupiah. Dengan ini saya harap kamu bisa paham cara yang paling cepat untuk menjadi kaya, atau cara yang paling cepat untuk menambah tabungan maupun investasi adalah dengan hidup lebih sederhana daripada sebelumnya. Kemudian, cara menabung ala orang Cina yang bikin kamu cepat kaya yang kedua adalah dengan berinvestasi. Investasi ini bisa kamu lakukan di berbagai bidang. Tapi kalau kita bertanya terkait orang Cina, ada 3 jenis investasi yang biasa dilakukan oleh orang Cina secara umum. Yang mana ketiga jenis investasi ini memang memberikan untung yang cukup banyak dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Investasi orang Cina yang pertama adalah investasi di bidang saham. Kemudian yang kedua, investasi di bidang properti. Dan yang ketiga adalah investasi di bidang bisnis. Intinya, untuk berinvestasi yang dilakukan oleh orang Cina adalah mereka tidak berinvestasi pada satu bidang investasi. Mereka biasanya menerapkan diversifikasi investasi, di mana kalau satu jenis investasi yang mereka miliki mengalami kegagalan atau kebangkrutan, mereka masih memiliki tempat investasi lain yang bisa menunjang atau membantu kebangkrutan yang mereka alami dari satu jenis investasi yang gagal tadi. Maka dari itu, berinvestasilah jika kamu ingin memiliki uang lebih banyak untuk kamu tabung maupun untuk kamu kelola di masa depan. Tapi mungkin kamu akan bertanya, tapi bagaimana bagi kami yang hidup di pedesaan? Ada banyak kok jenis investasi yang bisa kita lakukan berdasarkan kelas ekonomi kita yang mungkin menengah ke bawah. Salah satunya di pedesaan kita bisa menyewakan lahan, menyewakan alat-alat pertanian seperti traktor dan sebagainya. Kemudian kita bisa beternak ayam, bebek, kambing, atau sapi, tergantung budget yang kita miliki. Dan jenis investasi yang bisa kamu terapkan di pedesaan juga adalah dengan memasang wifi di rumah dan kamu sewakan ke orang-orang sekitar.
Kemudian, cara menabung ala orang Cina yang bikin kamu cepat kaya yang ketiga adalah mengutamakan pendidikan. Mereka pasti berinvestasi pada pendidikan. Itu karena orang Cina paham bahwa pendidikan adalah hal yang sangat utama dalam menambah penghasilan atau pendapatan di masa depan. Itu karena semakin berilmunya manusia, semakin berkualitasnya manusia, peluang mereka untuk membuat cara-cara mencari pekerjaan atau mendapatkan penghasilan bisa lebih beragam karena ilmu yang dimiliki lebih banyak. Dengan kata lain, jika kamu fokus untuk mengembangkan pengetahuan kamu, mengembangkan keterampilan kamu, kamu sebenarnya sedang membuka peluang untuk menjadi kaya. Karena kamu akan memperbesar peluang kamu untuk mendapatkan penghasilan dari tempat yang lebih beragam. Dan juga, kamu akan bisa lebih peka terhadap pengelolaan keuangan. Orang Cina selalu melakukan ini. Mereka paham bahwa pendidikan adalah investasi terbaik. Karena pendidikan adalah sumber dari semua ilmu mendapatkan uang, menyimpan uang, maupun membelanjakan uang. Apalagi bagi mereka yang sudah tua. Orang Cina biasanya menabung untuk pendidikan anak-anaknya, dan mereka tidak pernah setengah-setengah dalam membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka. Karena itu demi kebaikan mereka di masa depan juga. Kemudian, cara menabung ala orang Cina yang keempat adalah bekerja keras dan disiplin. Mungkin kamu akan berkomentar bahwa konsep menabung yang saya sampaikan di video ini sedikit bertolak belakang dari apa yang kamu harapkan. Tapi, sebenarnya menabung atau berinvestasi itu bukan hanya soal uang, tapi soal semua aspek yang saya bahas di video ini. Begitupun dalam bekerja keras. Kedisiplinan dan kerja keras adalah sebuah proses investasi terhadap pekerjaan kamu. Misalnya, kamu bekerja dengan gaji 3 juta, dan kamu berusaha untuk bekerja sebagaimana orang dengan gaji 5 juta bekerja. Otomatis, kamu yang bekerja di tempat yang dimana kamu digaji biasanya 3 juta, tidak mau dan tidak akan membuangmu. Kamu terlalu berharga untuk dilepas dari pekerjaan yang kamu miliki ini. Bahkan, kamu mungkin akan dipromosikan untuk naik pangkat, sehingga kamu akan mendapatkan pekerjaan yang berbeda, dengan hasil atau pendapatan yang lebih tinggi. Apalagi orang Cina, biasanya sangat serius dan keras, bahkan disiplin dalam bekerja. Mereka tidak pernah setengah-setengah dalam mencari penghasilan. Mereka juga tidak pernah lalai untuk menabung maupun berinvestasi. Dan mereka tidak pernah lupa terkait anggaran bulanan, yang membuat mereka lebih bijaksana terkait bagaimana mereka mengeluarkan uang yang mereka miliki. Kemudian cara menabung ala orang Cina yang kelima adalah menabung di awal. Orang Cina biasanya menabung uangnya di awal-awal gajian, bukannya di akhir. Berbeda dengan kita, biasanya kita lebih fokus untuk mencari uang dengan susah payah. Kemudian setelah kita gajian, kita fokus untuk membelanjakan uang gaji kita untuk sesuatu yang kita inginkan selama 1 bulan penuh. Yang pada akhirnya, kita hanya menabung uang sisa dari proses belanja yang kita lakukan, yang mana akan membuat kita menjadi orang yang menabung lebih sedikit daripada yang seharusnya. Dan inilah yang dihindari oleh orang Cina, karena mereka yang menabung di awal biasanya sudah mengalokasikan sekian persen dari uang gaji mereka, yang mana akan membuat mereka tidak kekurangan uang untuk ditabung, karena mereka sudah menabung di awal waktu. Kamu bisa menerapkan cara ini, di mana misalnya kamu sudah mendapatkan gaji kamu bulan ini, yang jumlahnya misalnya 5 juta. Kamu hitunglah berapa kira-kira pengeluaran yang biasanya kamu habiskan dalam 1 bulan penuh. Jika misalnya kamu biasanya menghabiskan sekitaran 3 juta, kamu bisa langsung menabung 2 juta dari gaji kamu tersebut untuk kamu tabung di rekening tabungan kamu atau di tempat manapun, sehingga kamu bisa fokus untuk mengelola 3 juta sisanya itu untuk memenuhi kebutuhan kamu dalam waktu 1 bulan penuh ke depannya. Ini akan membuat kamu lebih terhindar dari proses belanja impulsif atau membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, karena keuangan yang kamu alokasikan untuk belanja sudah kamu petakan dengan jelas atau sudah kamu batasi. Kemudian, cara menabung ala orang Cina yang keenam adalah menghindari hutang. Sebenarnya, tidak semua dari orang Cina yang menghindari hutang. Beberapa orang Cina memang berhutang sebenarnya. Tapi ketahuilah, jikapun orang Cina berhutang, biasanya mereka berhutang untuk sesuatu yang mereka butuhkan, untuk hal-hal yang bersifat produktif. Berbeda dari itu, biasanya kita malah berhutang untuk sesuatu yang kita konsumsi, yang dengan kata lain bisa disebut sebagai hutang konsumtif.
Ya, gimana kita bisa berpeluang untuk kaya kalau hutang yang kita miliki tidak bisa membayar dirinya sendiri? Dan itulah yang dilakukan oleh orang Cina, di mana mereka mampu membuat hutang tersebut membayar dirinya sendiri, bahkan memberikan untung kepada diri mereka. Jadi, kalau kamu tidak bisa untuk berhutang untuk sesuatu yang produktif, paling tidak ya kamu hindarilah proses berhutang ini, sehingga kamu terhindar dari resiko-resiko finansial yang tidak bisa kamu tebak di masa depan. Kemudian, cara menabung ala orang Cina yang ketujuh adalah dengan mengelola pengeluaran. Ingat, fokus kita di sini adalah untuk menjadi orang yang menabung dengan efektif. Otomatis, kita harus membahas pemasukan dan pengeluaran, dan kita sudah membahas pemasukan tadi. Bahkan, kita membahas tentang investasi. Dan sekarang saatnya kita membahas terkait bagaimana kita mengeluarkan uang yang kita miliki. Tentu saja dengan belajar dari bagaimana orang Cina mengelola keuangan mereka saat menabung. Dan di sini, orang Cina biasanya mengelola pengeluaran itu dengan memetakan semua pengeluaran yang mereka miliki. Itu karena mereka paham, sekecil apapun pengeluaran yang kita miliki, jika kita melakukannya setiap saat, itu akan menjadi banyak. Misalnya, dalam satu hari biasanya kamu mengeluarkan uang sejumlah 50.000. Tanpa kamu petakan dengan jelas, dan uang itu kamu biasanya keluarkan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, ini akan membuat kamu menghabiskan sekitaran 1.500.000 per bulannya. Dan coba kamu bayangkan, jika kamu tidak melakukan pemetaan keuangan sama sekali, kamu pastinya akan mengeluarkan uang lebih banyak per harinya, terkait hal-hal yang kamu inginkan dari toko online yang kamu miliki di smartphone kamu. Dan orang Cina tidak pernah mengeluarkan uang tanpa paham apakah barang yang mereka beli atau pengeluaran yang mereka lakukan, mereka butuhkan atau tidak. Mungkin kamu akan bertanya, bagaimana sih cara untuk melihat keinginan dan kebutuhan saat kita sedang berbelanja? Caranya sangat sederhana. Kamu tundalah proses membeli barang tersebut selama 1 minggu minimal. Jika dalam waktu 1 minggu kamu masih merasa bahwa kamu membutuhkan barang tersebut, maka belilah barang tersebut. Tapi, kalau kamu sudah merasa bahwa barang tersebut tidak kamu butuhkan dan hanya kamu inginkan, kamu akan memahaminya dalam waktu 1 minggu. Karena biasanya keinginan kita terhadap sebuah barang bisa berubah dalam waktu 1 minggu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kamu perlu menundanya selama 1 bulan. Ada juga yang berkata kamu hanya perlu untuk menundanya selama 3 hari. Intinya adalah, tundalah pembelian tersebut dan kamu akan paham apakah barang yang kamu lihat tersebut benar-benar kamu butuhkan atau hanya kamu inginkan. Kemudian, cara menabung ala orang Cina yang ke-8 atau yang terakhir adalah dengan berwirausaha. Mungkin hampir semua orang Cina yang kita lihat memiliki kekayaan di atas rata-rata selalu memiliki bisnisnya sendiri. Itu karena mereka yang terjun langsung dalam dunia wirausaha atau berbisnis biasanya akan lebih dekat dengan uang. Itu karena berbisnis merupakan proses di mana kamu harus terjun langsung untuk mengelola keuangan dalam bisnis kamu, untuk bisa membuatnya berhasil, dan semakin dekat kamu dengan uang kamu, juga akan semakin paham bagaimana cara terbaik untuk mengelola uang. Maka dari itu, jika kamu ingin menjadi orang yang menabung lebih banyak setiap bulannya, atau menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya, cobalah untuk membuka bisnis kamu. Ingat, bisnis yang kamu buka tidak semestinya berupa bisnis yang besar. Cukup bisnis kecil-kecilan saja. Asalkan kamu terjun langsung mengelola bisnis kamu. Kamu akan disibukkan tentang pengelolaan keuangan setiap hari, karena kamu akan belajar terkait pengeluaran untuk modal usaha kamu. Kemudian, bagaimana kamu akan menyimpan uang yang kamu dapatkan dari bisnis tersebut. Kemudian, kamu juga akan berpikir lebih keras, bagaimana cara untuk mendapatkan untung yang lebih besar dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan inilah cara yang paling efektif untuk menjadi orang yang lebih kaya yang selalu diterapkan oleh orang Cina. Karena orang Cina rata-rata berpikir bahwa menjadi seorang wirausahawan akan memberikan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan saat kamu bekerja pada orang lain atau menjadi karyawan. Mungkin itu saja ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu proses pengelolaan keuangan kamu, untuk membantu menambah jumlah tabungan yang kamu miliki, dan untuk membantu kamu menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Semoga beruntung. Terima kasih.